Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Jannah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen asal Kota Sampang. Di sini saya diberi tugas mata kuliah Pancasila tentang filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi dari filsafat itu sendiri merupakan bentuk bahasa Arab falsafah secara etimologis dari bahasa Yunani phailen yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian dari filsafat. Jika kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nouland sebagai berikut. Informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kalau yang formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Secara komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Analisis linguistik filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematika yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Sifat Pancasila sebagai sistem filsafat. Bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan Pancasila. Sebagai filsafat, hidup berbangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menentukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, bersifat spekulatif, artinya buah pemikiran hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat: genetivus objektivus dan genetivus subjektivus antara lain. Yang pertama, genetivus objektif. Pertama, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Yang kedua, misalnya Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansitik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. 3. Di Jakarta menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan aksistensisme regiolus sebagai yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Yang kedua, genetivus subjektivus. 1. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menentukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional.
Landasan ontologis Pancasila. Poin pertama, landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan Nation the Earth sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Poin kedua, ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Poin ketiga, menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Landasan epistologis Pancasila. Poin pertama, istilah epistologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Poin kedua, epistologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup dan dasar umum pengetahuan. Poin ketiga, landasan epistologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bahasa Indonesia, kemudian ditensiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila. Poin pertama, istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan penggambaran untuk berada. Poin kedua, landasan aksiologis Pancasila artinya nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebangsaan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Poin kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan Notonagoro. Poin ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Poin keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja mendapatkan mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Poin kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan terdistributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Poin kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri hingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.